Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala Sekolah Negeri SD Negeri 32 Pagar Alam, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu Guru SD Negeri 32 Pagar Alam. Adapun acara kita hari ini yaitu Aksiata Diskriminatif Budaya Positif. Untuk mengawali, marilah sama-sama kita melapaskan lapas basmalah. Cara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 32 Pagar Alam. Kepada beliau kami persilakan. Diberikan kesehatan dan di sini Ibu Hera akan membawakan diseminasi budaya positif. Alhamdulillah SD 32 sudah bisa mengikuti CPG, CGP. Karena dari itu Ibu Hera akan mengadakan diseminasi budaya positif di sekolah kita SD 32. Selanjutnya paparan dan tanya jawab guru-guru sekalian dengan Ibu Hera, itu apa saja yang unik-unik sekolah kita, bisa dijelaskan dengan Ibu Hera ataupun arti CGP itu. Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, acara ini marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Henry. Pada Bapak Henry yang persilakan. Sebelum berdoa, mari kita membacakan syahadat dari Rasulullah Muhammad SAW. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, pada hari ini kami berkumpul di sini ya Allah, dalam rangka melaksanakan tugas kami ya Allah, tugas ya Allah, pada hari ini salah satu melangkah Islam putih kita beragama dalam yang lebih ya Allah, kenapa ada berdasarkan ya Allah lulus pada hari ini dia akan menyampaikan diskriminasi budaya positif. Semoga apa yang disampaikan ilmu yang disampaikan bisa berjalan lapangan di sekolah kami. Semoga ilmu yang disampaikan oleh nanti bisa bermanfaat untuk kami, keluarga kami, pendidikan kami, terkhusus untuk dunia pendidikan kami. Berikutnya acara ini, sebelum kita masuk ke acara
Lanjut dengan acara itu yaitu paparan aksiata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Herawati SPDSD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Sumarti. Saya akan mengawalinya dengan pantun untuk makan nasi pakai sambal terasi, tidak lupa pakai sayur daun kaki. Pada Bapak Ibu di sini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 32 Kabupaten, yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan rahmatnya kita diberi kesempatan untuk berkumpul di malam ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menjadi pengikut sunnahnya dan memperoleh syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 32 yang telah memberikan saya izin Bunda untuk berdiri di sini. Insya Allah dalam 1 jam ke depan untuk berbagi ilmu kepada rekan-rekan sekalian. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang senantiasa mendukung saya dalam rangka pendidikan guru penggerak dan sekarang ikut serta di sini untuk kembali mendukung saya dalam rangka aksi nyata saya. Di sini saya akan memperkenalkan diri kembali ya Bapak Ibu, walaupun sudah kenal. Nama saya Herawati, saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari SD kita ini, SD Negeri 32 Kabupaten Alam. Adapun saya berdiri di sini, saya memiliki beberapa tujuan Bapak Ibu. Yang pertama, tujuan saya adalah menyelesaikan tugas saya, memaparkan diseminasi budaya positif modul 1.4 yang harus dilaksanakan di sekolah masing-masing. Yang kedua yaitu Bapak Ibu, saya ingin berbagi ilmu sedikit, karena ilmu apabila kita simpan sendiri tidak ada manfaatnya. Jadi walaupun sedikit di sini saya mau berbagi. Yang ketiga yaitu saya ingin sekali mengajak Bapak Ibu bekerja sama dalam menerapkan budaya positif ini, karena apabila cuma 1 atau 2 orang guru yang menerapkannya, tentulah tidak akan berjalan budaya positif ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, tujuan saya berdiri di sini bukan karena saya lebih pintar, bukan karena saya lebih banyak ilmunya, tidak sama sekali. Saya di sini karena saya lebih belajar dulu saja Bu, tentang budaya positif ini. Jadi kita sharing saja di sini Bu, Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja diseminasi budaya positif modul 1.4 aksi nyata. Sebelum kita masuk ke budaya positif, tentunya kita harus tahu dulu Bapak Ibu tujuan dari pendidikan. Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantara yang menurut saya merupakan cenayang pendidikan yang tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, mengemukakan bahwa pendidikan adalah tujuan pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru hanya dapat menuntun, bukan menuntut hidupnya kodrat pada anak-anak. Kita dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Nah, di sini Bapak Ibu ada kata-kata menuntut. Tugas guru menuntut, bukan menuntut. Kira-kira dalam pandangan Bapak Ibu, apa maksud dari menuntut? Tugas guru itu menuntut, membimbing, apalagi bisa yang lain menuntut,
mengarahkan, benar sekali Bu ya. Menuntun ini adalah membimbing, mengarahkan, mengajak, membawa. Itulah tugas kita. Membawa apa? Membawa anak untuk bahagia setinggi-tingginya dan selamat setinggi-tingginya. Anak memiliki kodrat. Kodrat anak ada dua Ibu, Bapak Ibu. Kodrat alam. Kodrat yang sudah ada pada diri anak. Kita orang dewasa tidak bisa mengganggu-ganggukan kodratnya. Anak punya minatnya sendiri, anak punya kekuatannya sendiri, anak punya kemampuannya sendiri, bakat karakternya sendiri. Nah, jadi disitulah Bapak Ibu, mungkin di Merdeka Belajar ini kita tidak mengenal yang namanya, bukan tidak mengenal, kita tidak mengutamakan KKM, kriteria penuntasan mengajar. Karena Bapak Ibu, di kelas kita mungkin ada calon seniman yang tidak bisa matematika. Mungkin ada calon olahragawan, calon atlet yang mungkin nilai bahasanya tidak baik. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak harus semuanya bisa, harus semuanya pandai. Karena tadi anak punya kodratnya masing-masing. Anak selama ini kita ibaratkan seperti kertas putih yang bebas untuk dicoret-coret orang dewasa. Ternyata kita keliru Bapak Ibu. Anak itu adalah sebuah kertas yang sudah ada tulisannya, tetapi tulisannya itu sama-sama, baik itu positif maupun negatif. Kita sebagai seorang guru, bagaimana caranya menyebarkan hal-hal positif dalam tulisan itu dan tetap tidak mengganggu hal yang buruk dalam tulisan itu. Jadi biarkan sama seperti itu. Ibu, kita lanjut. Nah, kemudian di Hajar Dewan Karang ini mengibaratkan sekolah itu seperti lahan pertanian. Sekolah adalah lahan pertanian, guru adalah petani, dan murid adalah benih-benih. Anggap saja benih padi ya, murid kita tadi. Pertanyaannya, apakah apabila petani tidak memperlakukan benih tadi dengan baik, misalnya petani tidak memberi pupuk, petani tidak menyiram, apakah benih tadi bisa menjadi tanaman yang unggul? Kira-kira tidak. Nah, akan sangat sulit ya. Jadi sama seperti kita petani tadi, diajarkan petani tadi adalah seorang guru, pasti kita itu mengarahkan Bu, menuntut. Mungkin di antara anak kita ada yang cita-citanya aku nanti menjadi dokter. Nah, bagaimana kita menuntun dia menjadi dokter yang peduli terhadap sesama, menjadi dokter yang tidak sombong, tidak arogan. Nah, itu tugas kita, Bapak Ibu. Nah, lanjut kita masuk ke pokok bahasanya. Budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Mereka dapat berkembang menjadi pribadi dengan karakter baik, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Pemerintah sedang menggaung-gaungkan profil pelajar Pancasila. Inilah maksud pemerintah Ibu, Bapak Ibu, bahwa murid kita harus berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif melalui budaya positif tadi. Kalau kita mendengar budaya positif, apakah di sekolah kita ini sudah menerapkan budaya positif? Sudah, tepat sekali. Kita sudah Bapak Ibu ya, secara sadar tidak sadar kita sudah menerapkan budaya positif. Pertama, setiap hari Senin kita upacara. Budaya positifnya apa? Anak-anak menjadi tertib, anak-anak berjiwa patriotisme, anak-anak menjadi berani. Itu budaya positifnya. Hari Jumat kita mengajarkan senam pagi. Apa budaya positifnya? Menjaga kesehatan. Lalu kita juga sering mengadakan di hari-hari besar agama ada nilai religius di situ. Kemudian pada saat 17 Agustus kita punya acara kita adakan itu menanamkan patriotisme lagi, cinta tanah air. Setiap pagi kita sebelum masuk kita berdoa dulu. Itu juga nilai religius. Masuk ke kelas sebelumnya harus bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Ada nilai sopan santun. Alhamdulillah kita senantiasa menerapkan budaya positif Bapak Ibu ya di sekolah. Nah, budaya positif ini ternyata ada konsep utamanya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif.
perilaku manusia, 5 posisi kontrol dulu, 6 keyakinan kelas, dan 7 segitiga restitusi. Jadi ke-7 dasar komponen ini harus kita miliki oleh seseorang dulu. Saya juga bertahap ya, belum bisa memenuhi ini, tapi kita nanti sama-sama belajar untuk menerapkan ini supaya kita menjadi guru yang baik. Biar kami belajar ini kemarin kalau tidak salah 2 minggu Bapak Ibu ya, sudah belajar ini selama 2 minggu. Jadi di poin-poin ini saya pun merasa seperti tertampar sebagai seorang guru, karena ternyata banyak sekali kekeliruan yang telah kita lakukan kepada murid kita. Nanti saya satu-satu akan jelaskan Bapak Ibu ya. Nah ini yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif seperti rasa aman, nyaman, dan menyenangkan, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan berkarya dengan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, jadi sekolah ini hal utama yang harus kita lakukan adalah membuat sekolah ini aman, nyaman, dan senang. Anak bahagia datang ke sekolah. Bagaimana anak mau belajar dengan baik kalau dia di sekolah tidak nyaman? Dia tidak suka dengan gurunya, dia takut dengan temannya. Nah, bagaimana? Hal pertama yang harus kita tanamkan ini, kita harus jadi guru yang menyenangkan, guru yang memberi rasa nyaman dan rasa aman, supaya anak kita tadi berpikir, berkarya dengan baik di sekolah. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Nah, ini juga seperti menampar kita sebagai guru ya. Ternyata anak kita disiplin karena kontrol dari gurunya, bukan karena dirinya sendiri, bukan karena nilai-nilai yang ingin dia tanamkan pada dirinya, tapi karena takut sama gurunya, takut dimarahi, takut diancam. Seperti itu ya, Ibu. Nah, inilah ya. Kita di sini, saya mau ngajak Bapak Ibu bermain ya, sedikit bermain tentang, cobalah buka. Di sini berpasangan. Ada 2 orang, yang si A dan si B. Si A adalah orang yang menggenggam tangannya dengan sekuat tenaga, dengan penuh kekuatan, karena di tangannya ini ada rahasia atau ada sesuatu yang sangat berharga yang tidak boleh ditaruh orang lain. Sedangkan si B harus berusaha membuka genggaman tangan si A tadi dengan segala daya upayanya, entah itu dengan cara membujuk, entah itu dengan cara mengimingi hadiah, entah itu dengan cara yang keras seperti menghardik, memarahi, atau mengancam. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau Ibu jadi si A, apa yang Ibu Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu menjadi si A yang menggenggam tangannya, karena tangannya itu ada rahasia, ada sesuatu yang sangat berharga, dipaksa satu orang untuk dibuka. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dipertahankan, tepat sekali Pak ya. Lalu kalau Bapak Ibu jadi yang B, bagian membuka, apa yang akan kita lakukan? Sekuat tenaga kita juga. Ya benar sekali ya Bapak Ibu. Jadi kemungkinan 2, si A tadi akan tetap teguh pendirian. Namanya dia kalau tetap menggenggam, dia teguh akan pendiriannya. Dia tidak mau dipaksa oleh lingkungannya. Tapi kemungkinan juga dia akan membuka tangannya karena ancaman tadi, karena takut dimarahi, atau karena dapat iming-iming hadiah tadi. Nah kemungkinan dia akan membuka. Seperti itu anak kita Bapak Ibu. Ternyata anak kita paksa untuk disiplin, kita takut dimarahi, takut diancam, takut akan teguran, jadi terpaksa membuka pendiriannya tadi, kekuatannya tadi. Ada pun Bapak Ibu, ternyata kontrol diri ini ada hubungannya dengan ilusi kontrol. Dr. William Glasser ada 4 ilusi kontrol. Ilusi, namanya ilusi, berarti hanya imajinasi, hanya angan-angan. Ternyata kita sebagai guru ini punya ilusi. Ada 4 ilusi, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kita sering sekali, anak-anak diam, anak-anak duduk rapi, tutup mulut, jangan. Ibu
belum tentu. Itu ilusi kita ternyata Bapak Ibu. Saya juga baru tahu ternyata hanya ilusi kita. Anak ya, guru yang rapi, mulutnya itulah ilusi guru. Nah, yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini juga sering sekali kita lakukan Bapak Ibu. Kita sering sekali menguatkan anak, tujuan kita menguatkan anak, tetapi akhirnya tidak efektif. Contohnya seperti ini, kita menguatkan anak. Nah, kamu harus belajar yang rajin, malam-malam belajar, datang sekolah belajar, nanti kamu bisa 100. Atau, nah, kamu harus rajin belajar, nanti kamu bisa mengalahkan yang 1. Kita sering berbicara seperti itu, dan ternyata tidak efektif Bapak Ibu. Hal seperti itu tidak efektif ternyata. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Lagi-lagi kita seorang guru sering sekali kita berkata seperti ini, kamu ini orang tua kamu kerja susah, kamu di sekolah main-main saja, tidak mengerti pelajaran. Seperti itu saya dari kamu ngomong kayak gitu. Bahkan dengan anak kita sendiri, ibu nggak payah-payah kerja, udah susah payah, kamunya seperti itu. Nah, sering kan? Nah, kita membuat anak merasa bersalah. Kita bertujuan kita tadi sebenarnya baik. Tujuan kita supaya anak ini rajin belajar. Tapi ternyata Bu, rajin belajarnya itu hanya akan berefek dalam waktu singkat. Dia akan belajar, tapi tidak akan lama bertahan. Yang berefek lama itu rasa bersalahnya, rasa kecewanya. Oh, saya ini mengecewakan orang tua saya. Oh, saya ini anak yang tidak baik. Itu yang lebih ada di hati anak ternyata. Sekali lagi, ayolah kita berubah Bapak Ibu untuk tidak lagi berbicara yang dapat membuat kita merasa kecewa berkepanjangan. Kemudian yang terakhir ilusi guru adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contohnya seperti ini, saya langsung tambah contoh nyata saja Bapak Ibu ya. Contohnya seperti ini, anak berantem 2 orang, satunya sudah nangis, satunya lagi masih mempertahankan dirinya. Saya tidak salah Bu, dia seperti ini. Tapi apa yang kita lakukan? Supaya aman, supaya dia minta maaf, saya minta maaf. Seperti itu kan kita, padahal anak yang satunya tadi sedang mempertahankan dirinya. Kalau dia tidak salah, kalau dia menangis bukan karena dia salah, tapi kita kan orang dewasa, kita ini memaksa untuk minta maaf. Langsung saja Bu ya, langsung saja. Di sini ada makna disiplin sebenarnya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Tapi kita berdisiplin ini karena kita belajar. Kita disiplin ini masih belajar terus. Sepanjang kita disiplin kita belajar. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai untuk mencapai tujuan dunia. Nah, kalau mendengar kata disiplin, nyaman tidak? Jujur, disiplin. Ada ya di sini tidak nyaman juga. Contohnya, kamu tidak mau masuk bank nih, mau masuk bank, terus tiba sebelumnya dipasang pamflet cuci tangan pakai masker, nyaman tidak dia? Cuci tangan tidak dia? Kita masih cuci tangan, kita masih pakai masker, tapi kita terpaksa, kan? Nah, disitulah Bu, disiplin kita tuh karena kita ada disiplin kita karena motivasi dari luar, karena kita ditegur, pasti ditegur kan kalau kita tidak pakai masker. Nah, sebaiknya disiplin itu datang dari diri kita sendiri. Kita sadar kalau pakai masker, cuci tangan itu demi kesehatan. Nah, tujuannya di sini supaya tanamkanlah disiplin itu dari dalam diri kita sendiri. Ada lagi contoh, ada razia pakai helm. Kita disiplin terpaksa berarti kan? Karena takut ada razia. Coba kalau kita disiplin, oh demi keselamatan saya pakai helm karena supaya saya selamat. Bapak Ibu, kita sama-sama belajar ya. Saya juga banyak belajar dari pelajaran saya sekarang. Disiplin adalah nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini topik kita yang ketiga, bukan yang kedua. Kebutuhan dasar
5 kebutuhan ini harus dipenuhi. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologi. Pangan, sandal, papan, rasa aman, rasa nyaman. Nah, bila anak kita, misalkan anak kita kebutuhannya ini belum terpenuhi, belum makan, sampai ke sekolah belum makan, maka ia bisa belajar dengan baik. Dia akan merasa lapar, jadi tidak gelisah mau belajar. Apabila di rumahnya orang tuanya lagi ribut, tidak aman di rumahnya, sedang kesurian, dia datang ke sekolah, apakah dia bisa menerima pelajaran dengan baik? Tidak juga tahu. Dia akan berpikir orang tua tadi berantem, atau aku tadi habis di rumah tadi habis kesurian, kasihan orang tuaku. Jadi ini kebutuhan dasarnya yang harus dipenuhi. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang. Langsung lagi ke contohnya. Kebutuhan cinta dan kasih sayang ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kita sering sekali lihat anak kita tuh cari perhatian, ribut, padahal yang tidak ribut dia ribut sendiri. Sebenarnya kalau kita paham anak kita tuh sedang memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayangnya. Dia ingin diperhatikan Bapak Ibu oleh kita. Ada lagi anak yang seperti ini kan? Saya ini lagi pakai baju baru, kok ibu tidak tegur? Nah, kok ibu tidak tahu ya saya pakai sepatu baru? Dia itu cari perhatian sebenarnya Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan itu contohnya seperti ini. Anak itu, murid kita harus senang dengan gurunya. Diharuskan senang dengan pelajarannya. Karena kalau dia tidak senang dengan gurunya, tidak senang dengan pelajarannya, mendengar suara guru masuk saja kotak-kotak, dia sudah tidak semangat. Jadi marilah seperti ini. Kalau misalkan dia pas kita mengajar dia kelihatannya bosan, kelihatannya tidak semangat. Mungkin setelah kita tanya kenapa tidak semangat, bosan belajar sama ibu. Boleh seperti itu saja setiap hari. Berarti dia punya kebutuhan merasakan senangnya belum terpenuhi dengan kita Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Ya, kebebasan keluar pendapat, kebebasan memecahkan masalah, kebebasan memilih mau belajar dengan metode apa anak itu punya kekuatannya masing-masing, punya minatnya masing-masing. Ada anak yang dengan kita menjelaskan saja dia sudah mengerti karena audionya bagus, dia punya kekuatan di audionya. Jadi kita menjelaskan cepat dia masuk pelajaran tadi. Ada anak yang bersifat visual Bapak Ibu, kita jelaskan sulit. Pas kita beri gambar, dia cepat mengerti. Berarti anak tadi visualnya yang lebih menonjol. Tapi ada satu anak gerak sana gerak sini sudah kita kasih gambar, sudah kita jelaskan, masih tidak bisa diam. Gerak sana gerak sini, anak itu anak kinestetik. Kecerdasan kinestetiknya itu lebih menonjol. Cara kita salah satunya yaitu kita pasang materi pelajaran ini, pasang di sana, pasang di sini di situ. Suruh dia. Ibu sudah mulai bertanya. Kamu cari jawabannya di sana. Kamu cari jawabannya di situ. Dia akan mudah makin cari. Dia akan lebih bermanfaat untuk dia seperti itu. Atau kita suruh dia bermain peran. Kita ajak dia belajar satu bermain. Anak kinestetik akan lebih cepat menangkap. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan rasa penguasaan. Ternyata ada ya kebutuhan penguasaan. Penguasaan itu seperti ini kebutuhannya. Ada anak di kelas kita itu yang sosok jagoan lah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi senang kalau temannya takut, senang kalau temannya itu memenuhi keinginannya. Nah, terus anak seperti ini berarti dia ingin berkuasa, ingin mungkin juga dia ingin menjadi pemimpin, tapi caranya salah. Jadi Bapak Ibu kita sama-sama ya, kita belajar memahami kebutuhan
situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Adi melakukan hal tersebut? Nah, kalau kita jadi Ibu Ria ini apa yang kita lakukan? Ada anak kita yang kerjanya minta bekal temannya, maksa. Apa yang harus kita lakukan? Namanya apa? Apa Pak? Memberikan nasihat. Baik sekali. Selalu sering meminta-minta. Sekali usaha. Jadi kalau kita melakukan seperti itu, utamanya kita pasti akan membantu dan menasihatkan Bapak ya. Nah, kita akan mencari solusi dan mencari alasan kenapa dia melakukan hal yang demikian. Ternyata kemungkinan alasan dia meminta bekal temannya dengan paksa itu ada 5 kemungkinan. Kita kaitkan dengan kebutuhan tadi. Mungkin Adi lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, mungkin itu pertama. Yang kedua, guru dan teman-teman Adi jadi perhatian padanya. Dia cari perhatian saja, Bu. Nanti kan kalau misalnya dia minta bekal makanan temannya, nanti temannya bilang, Adi terus. Atau gurunya, kenapa Adi kau minta terus sini ibu kasih. Nah, dia cari perhatian. Yang ketiga, kemungkinan dia merasa hebat karena temannya takut dan menuruti keinginannya. Jadi dia sosok ada yang minta bekal temannya supaya dia jadi pemasak, supaya teman-temannya memenuhi keinginannya. Yang keempat, Adi merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena salah bekal yang sama. Kemungkinan itu dia meminta bekal makanan temannya tadi. Kemungkinan karena dia bosan, rasa kebebasannya kurang. Tiap hari dibawakan roti dulu, nah jadi dia merasa bosan. Dan kemungkinan terakhir, Adi hanya iseng. Dia menikmati ekspresi wajah temannya yang iseng. Banyak anak kita yang seperti ini. Kenapa kamu ganggu dia? Iseng baik, Bu. Iseng aja, Bu. Senang lihat dia marah. Ada anak seperti itu, Bapak Ibu. Suka melihat temannya tadi marah, suka melihat temannya jengkel, suka melihat temannya nangis. Yang keempat yaitu teori motivasi perilaku manusia. Nah, inilah ya Bu ya, motivasi kita untuk melakukan suatu perbuatan itu biasanya karena yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Contohnya seperti ini, Ibu kepala sekolah, Ibu pengawas meminta kita untuk mengikuti seminar 3 hari sana di SD ini 3 hari. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan menuruti. Kita akan menuruti perintah dari atasan kita tadi. Tapi ada 3 alasan kita menuruti. Yang satu biasanya kita menuruti karena kita takut ditegur, takut ditegur, takut tidak nyaman lah kalau misalkan kita ditegur kan. Jadi asal itu saja, nanti tidak dihukum, ditegur, tidak enak sama kepala sekolah pengawas. Itu atau satu lagi kita ikut seminar itu supaya nanti dapat piagam begitu aja kita dapat piagam atau kan kalau kita ikut seminar atau pelatihan itu dapat akomodasi ya Bapak Ibu dapat transport. Nah mungkin juga karena itu kayak dapat akomodasi begitu aja lah kita. Itu namanya motivasi kita tadi untuk melakukan suatu hal itu dari luar. Motivasi eksternal karena ingin mendapat imbalan, karena menghindari ketidaknyamanan itu motivasi dari luar. Namanya motivasi eksternal. Kita harapkan motivasi yang timbul dari kita adalah yang kedua, motivasi internal. Karena kita menghargai diri kita sendiri, karena kita ingin mengambil manfaat dari apa yang kita lakukan. Oh, saya ikut seminar, saya ingin dapat ilmu. Saya ingin ilmu ini suatu saat nanti akan digunakan. Saya ingin memanfaatkannya. Semoga kita dapat merubah diri kita untuk ya Allah supaya bisa menanamkan motivasi internal untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, ada kasus lagi Bapak Ibu. Kalau kasus ini saya senang Bapak Ibu karena langsung terjun pada masalahnya. Eva kurang memahami pelajaran matematika sehingga saat belajar ia lebih banyak diam dan menggambar di buku tulisnya. Nah, kita sering ya, kita jelaskan kita diam, gambar, sering kita seperti itu. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Eva jadi gugup dan tampak gagap. Pada saat
Suasana kelas pun semakin gaduh dan teman-teman Eva tambah menertawakannya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Setuju tidak dengan tindakan Pak Seno tadi? Eva tidak dapat menjawab soal, malah kamu berdiri di sini, tunjukin kamu. Tambah tertawa teman-teman. Tidak setuju untuk buktinya, gitu ya. Menurut Anda tindakan Pak Seno hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi tindakan Pak Seno? Tindakan Pak Seno adalah ya hukuman. Kita sekarang belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Oke, hukuman Bapak Ibu. Hukuman ini biasanya bersifat fisik. Tidak ada kaitannya antara apa yang dilanggar dan apa yang dihukum. Misal, kamu tidak bawa topi, tidak pakai dasi, berdiri kamu di lapangan, hormat di panggilan bendera. Hukuman dia tidak memakai topi, tidak ada kaitannya dengan dia hormat panggilan bendera. Dia anak harus di 2 kali berhukum. Anak dari yang pertama tidak mengikuti pelajaran. Tidak mengikuti pelajaran, dia akan terlambat karena kita hukum. Yang kedua tadi, dia tidak bawa topi, dia akan disiplin. Lalu misalkan sepatu kamu tidak hitam, sepatu kamu warna-warni. Kamu tidak usah pakai sepatu seharian di kelas. Tidak usah pakai sepatu kamu sampai pulang. Kan tidak ada kaitannya antara sepatunya tadi salah dengan dia nyeker. Itu yang namanya hukuman. Hukuman itu bersifat mendadak, kita terus langsung nyeplos. Ini kamu, itu kamu, ini kamu tidak pakai bersih. Itu hukuman. Tidak ada kaitannya dengan kesalahannya. Sedangkan konsekuensi, kalau konsekuensi seperti ini Bapak Ibu. Datang anak terlambat 15 menit. Kenapa kamu terlambat katanya? Kalau sudah seperti ini, kamu tidak usah istirahat selama 15 menit. Karena kamu terlambat 15 menit, maka kamu tidak usah istirahat selama 15 menit. Apa yang kamu lakukan? Kamu tulis pelajaran yang tertinggal. Atau seperti ini, dia tidak bikin buku. Ya. Kamu tidak bikin hari ini, kamu lupa. Jangan istirahat lagi. Kamu harus bersihkan dulu kelas sebelum kamu istirahat. Nah, jadi kaitannya itu ada Bapak Ibu antara salahnya tadi dengan konsekuensinya. Anak kita tidak bisa dipungkiri. Kita pernah semua dihukum guru kita. Masih teringat tidak hukuman yang tidak enak ya, sampai keluar seumur ini. Ada yang tidak guru kita menghukum, kita masih ingat. Ya, kita masih ingat hukuman guru kita yang tidak enak sampai kita sudah seumur ini. Karena hukuman itu membekas. Hukuman ini menjadi memori dalam batin seorang anak. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi mungkin anak masih ya merasa tidak nyaman. Ayo kamu terus istirahat, bersihkan dulu kelas baru kamu istirahat. Mungkin dia tidak nyaman, tapi tidak membekas Bapak Ibu. Tidak membekas, tidak membatin dia. Itulah. Itu membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian kalau konsekuensi, masalah terpecahkan. Kan anak tidak piket, berarti dia melalaikan tugas piket. Berarti dia harus piket, selesai masalahnya. Ayo berarti kita kelihatan Bapak Ibu agak kecil tulisannya memang. Ayo berarti ya. Kita bedakan apakah poin-poin ini adalah hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya sendiri di meja. Membersihkan sendiri tulisan yang dia coret, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kita lihat ya, bagaimana pemahaman Bapak Ibu. Inilah jawabannya. Benar semua Bapak Ibu sudah alhamdulillah kita semua sama-sama belajar ya. Nah, hukuman, konsekuensi. Nah, jadi itulah ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang selanjutnya yaitu posisi kontrol dulu. Posisi kontrol dulu. Ternyata kita sebagai guru
yang pertama itu sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum tadi sudah saya berikan ya. Kita sebagai penghukum satu, bersikap disiplin. Kalau kamu lari lapangan seperti itu ya, untuk sebagai penghukum. Lalu yang kedua yaitu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Guru sering kali tadi kita bilang seperti ini sama murid kita. Kamu ini sudah mengecewakan ibu. Ibu tidak suka dengan kamu seperti ini. Ibu tidak kecewa dengan kamu. Nah, inilah guru pembuat rasa bersalah. Ada rasa bersalah, tapi anaknya lebih ke, saya katakan tadi, lebih ke membatin, lebih lama merasa kecewa, merasa rendah diri ya, karena kita berbicara kita kecewa dengan dia. Terus guru sebagai teman. Nah, kita secara tidak sadar ya, sering sekali menganggap diri kita teman sama murid. Kita berpikir kalau cara itu paling efektif. Kita seperti ini sering ngomong. Kita ngomongnya halus, kita bersahabat, kita ingin menjadi teman murid kita kan. Kita sering bicara seperti ini. Nah, demi ibu, aku kalah demi ibu. Atau kita seperti ini bilang, tolonglah nanti jangan nanti ibu dimarahin kepala sekolah, tolonglah nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Kita sering mengajak mereka tuh seperti berteman bu. Ternyata ini juga bukan tidak efektif. Nah, yang keempat yaitu posisi pemantau. Guru adalah pemantau. Posisi pemantau ini dia lebih ke data bu ya. Kamu setelah ini catatan ibu sudah sampai 3 kali. Ini kamu catatan ibu sudah tidak berpikir 5 kali. Nah, jadi kamu tahu kan bagaimana prosesnya? Tahu kan? Katakan seperti itu. Ia punya data misalnya. Kalau posisi terakhir, yaitu posisi yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu posisi manajer. Guru harus dapat menyelesaikan masalah murid dengan mengidentifikasi beberapa hal. Kita harus tahu kenapa kita melakukan hal demikian dan bagaimana caranya kita menyelesaikannya dengan anak tidak dirugikan, anak menjadi bangkit lagi dari kecewaannya, bangkit lagi dari kegagalannya. Saya nanti akan jelaskan inilah Bapak Ibu. Posisi penghukum guru membuat hakim menunjuk menyindir posisi penghukum. Kalau posisi membuat rasa bersalah, ibu kecewa itu. Kalau posisi teman itu tadi, ayolah lakukanlah demi ibu. Masa kamu tidak mau? Nah, itu teman. Kamu kita teman. Kalau posisi memantau, apa kira-kiranya? Apa konsekuensinya? Langsung kita judge apa konsekuensinya. Nah, inilah posisi manajer. Kita mengajukan pertanyaan. Setelah mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini? Bagaimana cara memperbaiki masalah ini? Kita menguatkan pribadi murid. Kita anak yang melakukan kesalahan dipupuk dari identitas gagal. Dia menjadi orang yang gagal. Bagaimana caranya kita mengembalikan identitasnya menjadi identitas sukses? Ada kasus dulu ya. Pada hari Senin, Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika. Saat itu Ibu Rina menjadi pengganti Pak Alfi. Ibu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, kerjakan. Nanti ibu ditegur sama kepala sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Seperti itu kata ibu Rina. Lalu Vivi dan Natali pun menjawab sambil tertawa. Ibu sampai saja lah bu. Mereka tetap tidak mengerjakan dan malah mengobrol. Kira-kira setelah kita amati, pandangan Ibu Rina ini menerapkan posisinya sebagai apa? Sebagai apa? Ayolah, janganlah.
sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino sepertinya pada saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Siti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara yang lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Siti melanjutkan bertanya kepada Dino kegiatan sekolah yang telah disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang dilakukannya terhadap Toto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Siti balik bertanya kepada Toto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah ini? Santo menjawab, saya perlu ganti baju saya diperbaiki ibu saya sangat marah kalau melihat kancing baju saya copot tiga. Ibu Siti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang dia lakukan untuk mengganti 3 kancing baju Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu bu, saya akan kembali ya bu. Ibu Siti berpikir sebentar lalu menanggapi, kalau diam udah terlepas kembali. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit, mana saya tahu cara menjahit bu. Ibu Siti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak memandang wajah Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa bu? Dengan cepat Ibu Siti menjawab, ada Pak Irfan, guru tata busana. Kemudian dia diam sejenak memandang lagi meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tampak menyetujui dan sepanjang siang Dino belajar menjahit dan memperbaiki meja Anto. Berkali-kali terlihat kedua anak tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka bercengkrama dan bersedang gurau-gurau. Dari kasus ini, posisi kontrol apa yang sudah diterapkan oleh ibu kepala sekolahnya, Ibu Siti? Tanya jawab. Tanggung jawab. Bu Siti dapat membuat anak-anak bertanggung jawab keras sekali ya. Posisi kontrol seperti kata Zulkifli tadi apa Pak? Manajer. Dia sedang memposisikan dirinya sebagai manajer. Pertama dia nanya dulu rasanya apa. Jadi kita dengar antara keduanya kenapa. Lalu dia kaitkan dengan keyakinan di sekolah kita. Apakah ini benar? Apakah ini salah? Lalu dia mulaikan si Dino yang melakukan kesalahan tadi. Melakukan kesalahan yang manusiawi, marah itu manusiawi, boykakan itu manusiawi. Nah, dia mengembalikan identitas Dino. Dino tadi merasa gagal karena dia sudah menarik kancing baju Anto. Bagaimana caranya supaya kita kembalikan bangkit ajaran kita tadi? Jangan rendah diri, jangan kecewa untuk memperbaiki kesalahannya. Dan akhirnya bagaimana? Mereka kembali berteman tanpa ada rasa dendam, kembali bersedau-gurau, dan kancing baju tadi selesai masalahnya. Kancing baju tadi benar kembali, bisa dipakai lagi sama. Dan yang keenam, kita akan di ujung ya, keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah ini mungkin Bapak Ibu, saya benar-benar kemarin buat keyakinan sekolah. Saya buat keyakinan sekolah yang saya lakukan adalah ini menerapkan keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu diwujudkan dengan kesepakatan bu. Jadi anak itu membuat suatu aturan, keyakinan, karena dia sendiri yang membuat Bapak, bukan kita. Oh aturan 1 tahun ini, aturan 2 seperti ini, aturan 3 harus piket, 4 seperti ini. Tidak, bukan dari kita, tapi dari dia sendiri. Dia yang membuat, dia yang menyetujui, dia yang akan jalankan. Dari murid, oleh murid, untuk murid. Seperti itu. Keyakinan sekolah itu tidak panjang-panjang Bapak Ibu. Jadi kalau peraturan itu 1 sampai 10 panjang detail, tidak boleh mencolek ini dan detail. Kalau keyakinan telah dia bersifat umum, nilai-nilainya universal. Misal seperti ini, dilarang merusak sembarangan, dilarang merusak dan tembok, dilarang merusak bunga di taman. Nah, dijadikan satu yaitu menciptakan ketertiban dan kenyamanan. Jadi luas ya. Itu namanya keyakinan. Dia tidak terperinci. Kemudian dia tidak ada kata-kata negatif, dilarang, tidak boleh. Dia tidak boleh buang sampah. Kita ganti menjaga kebersihan. Kalimatnya
tidak boleh datang terlambat, tidak ganti, tepat waktu. Seperti itu. Jadi kata dilarang dan tidak boleh itu tidak digunakan dalam keyakinan kelas. Nah ini dia Bu, peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, menjadi lingkungan positif, berkembang lagi menjadi budaya positif dari keyakinan kelas, dari keyakinan kelas. Nanti marilah kita sama-sama Bapak Ibu yang membuat keyakinan kelas masing-masing. Jadi keyakinan kelas ini masing-masing tidak sama, setiap kelas tidak sama, dibuat oleh murid masing-masing. Mungkin di kelas rendah, mungkin Bu Mari mau di kelas rendah bagaimana caranya menyuruh anak membuat keyakinan kelas. Tulisannya dia masih sulit, masih baru belajar. Tapi bisa Bu, kita sederhana saja membuatnya. Misalkan, kita buat keyakinan kelas. Coba kamu pikirkan, kelas kamu ini seperti apa? Dia sudah bersih. Nah itu sudah bisa Bu. Oke, kita kelas harus bersih. Nanti gurunya sendiri yang pakai kata-katanya. Kan anak bisa disuruh buat keyakinan. Nah ini tadi ya, berbeda dengan keyakinan kelas dengan peraturan tadi sudah saya singgung ya. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab, keyakinan kelasnya seperti itu. Cuci tangan sebelum makan, keyakinan kelas kita jaga kebersihan, jaga kesehatan, ya. Membentukkan keyakinan kelas. Saya sudah belajar ya bersosialisasi dengan anak-anak saya untuk membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang bersifat umum. Keyakinan kelas itu pernyataan yang dibuat dalam bentuk positif, tidak boleh ada kata tidak boleh, dilarang. Lalu keyakinan kelas itu sebagai sesuatu yang diterapkan mudah diterapkan, bisa diterapkan. Lalu semua warga sekolah ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas melalui curah pendapat. Jadi anak semuanya ada anak saya kemarin ada yang seperti ini membuat keyakinan kelas. Makan bersama Bu. Ya nanti saya pikirkan kembali makan bersama. Mungkin kita mengadakan makan sama-sama seperti biar lebih keluarga mungkin maksudnya seperti itu. Lalu keyakinan kelas ini Bu harus ditinjau kembali, harus dikaji lagi. Hari ini yang ini kira-kira sesuai tidak, kira-kira dilaksanakan tidak, bisa ditinjau kembali. Nah ini ada dokumentasi untuk Bapak Ibu sekalian, saya punya dokumentasi saya membuat keyakinan kelas. Ini kami kelas kemarin ya di sana saya buat keyakinan kelas dulu. Ini Bapak Ibu. Saya katakan kelas kuliah. Saya katakan pada anak saya itu, anak-anak ayo kita buat kelas impian kita.
Selanjutnya ya udah hadir. Sepertinya sudah tidak semangat ya, sudah capek ya. Kita apa ya? Ice breaking kalau kata kita. Ice breaking. Saya punya permainan tuh ya, itu. Saya punya permainan yaitu tepung pagi, siang dan malam. Tepung pagi, kalau kata saya pagi, tepung sekali. Kalau kata saya siang, tepung 2 kali. Tapi kalau kata saya malam, jangan bertepung. Malah orang waktunya tidur. Tidak boleh bertepung. Ya Bapak Ibu? Ya. Berdiri Bapak Ibu, ayo perhatikan kaki-kaki kita yang sudah siang, siang, malam. Ayo konsentrasi masih Bapak Ibu saya. Sekali lagi, pagi, siang, siang, malam. Konsentrasi semua. Terima kasih Bapak Ibu, konsentrasi semua. Malam ini tepung. Masih konsentrasi. Bapak Ibu di sini, daya konsentrasinya masih hebat. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, posisi manajer tadi, untuk menerapkan posisi manajer, inilah kita punya segitiga restitusi, Bapak Ibu, yang akan kita terapkan. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui menstabilkan diri kita sana, validasi tidak akan salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk membuat murid bertanggung jawab atas kesalahannya, membuat murid menjadi mandiri. Ini dia segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, dalam segitiga restitusi ini, yang pertama itu anak yang sudah salah, anggaplah melakukan kesalahan dan sudah salah. Dia merasa gagal, dia merasa kecewa, merasa rendah diri. Nah, bagaimana hal yang pertama kita lakukan itu meningkatkan identitas gagal dari menjadi identitas sukses. Kita bangkitkan kembali. Oh, kalau orang itu bisa berubah, kalau orang itu bisa menyelesaikan masalahnya. Dengan cara seperti ini kalimat kita biasanya, Bu. Ibu juga dulu pernah berbuat seperti itu, atau kesalahan itu manusiawi. Nah, lakukan hal seperti itu biar dia bangkit lagi, Bu. Itu namanya menstabilkan identitas dari gagal menjadi sukses. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Divalidasi loh, sudah dia salah lagi kita validasi tindakan yang seperti ini. Misalkan, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Kita tanya alasannya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Oh, kamu melakukan ini untuk ya, kamu hanya melakukan ini. Harusnya kamu bisa berbuat lebih buruk, tapi kamu tidak. Nah, seperti itu. Yang ketiga
Ibu sangat menghargai tindakan kamu. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk lagi terhadap Nabila, tetapi kamu hanya marah-marah. Kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi. Lalu validasi tindakan yang salahnya yang saya lakukan adalah seperti ini. Yang tadi, Keila sebenarnya kamu bisa melakukan hal lebih buruk lagi kepada Nabila, misalkan nanti itu Keila hanya mengubrak meja karena pekerjaannya dicontek terus sama Nabila, dia mengubrak meja dan marah-marah dengan Nabila. Sebenarnya Keila bisa melakukan hal yang lebih buruk, misalnya memukul, tetapi di sini Keila tidak melakukannya. Setelah saya melakukan validasi tindakan yang salah, untuk kamu tidak melakukan hal yang lebih ya Keila, untuk kamu hanya marah-marah dan mengubrak meja. Kemudian yang terakhir saya melakukan menanyakan keyakinan. Keila, apakah tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, itu keyakinan kelas mana yang kamu anggap? Harus lebih menghormati temanku. Nah, benar sekali. Keyakinan penting tidak menghormati teman, pentingku. Nah, sekarang kita selesaikan masalah ini bersama-sama ya. Kita bagaimana caranya menyelesaikan? Kita tanya sama anak, gimana caranya Anda menyelesaikan masalahnya? Dia bilang seperti ini, saya akan minta maaf Bu. Nah, itu tindakan yang bagus, kamu minta maaf. Lalu apa lagi yang akan kamu lakukan? Nanti kalau misalkan ada teman saya yang mencoret lagi, saya akan melaporkannya ke wali kelas, ke guru yang sudah mengajar. Saya tidak akan melakukan tindakan sendiri. Saya akan bersabar Bu. Nah, di situ masalah selesai Bu. Anak menjadi sukses, menurut saya menjadi sukses. Kemudian kasus yang kedua yaitu ini sebelumnya Fauzi. Kasus keduanya Fauzi sering datang terlambat dan Fauzi sering mengantuk di kelas. Ternyata apa yang dilakukan Fauzi? Ternyata Fauzi tidur larut, main game, main HP. Itu yang terjadi, sering kali terjadi ya sama anak-anak kita sekarang. Kasus kedua ini Fauzi sering datang terlambat sehingga karena pelajaran yang meninggal. Kembali kita lakukan tiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitasnya. Ibu juga pernah berbuat seperti itu. Salah itu adalah yang manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Ayo kita selesaikan masalah ini bersama-sama ya. Ayo kita perbaiki keadaan ini ya. Kira-kira lalu saya lakukan hal yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Fauzi, kira-kira perbuatan kamu itu sesuai tidak dengan keyakinan kamu? Tidak Bu, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Disiplin Bu. Nah, kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Bagaimana caranya supaya kamu tidak datang terlambat lagi? Saya tidak akan pulang Bu, saya tidak akan dengan HP di malam hari Bu. Nah, baiklah, Ibu akan bekerjasama dengan orang tua kamu. Bagaimana caranya kamu menjadi disiplin kembali? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tiga diskusi yang akan kita lakukan. Kembali lagi Mbak Dedi. Terima kasih Bapak Ibu, materi kita sudah selesai. Terima kasih sudah mau mendengarkan paparan hari ini. Harapan kita Bapak Ibu ya, semoga kita menjadi guru yang baik. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi apa ya Bapak Ibu, menjadi introspeksi untuk diri kita supaya kita menjadi guru yang baik, supaya disiplin positif ini dapat kita diterapkan di kita tercinta ini menjadi negeri 32 Kabupaten Kota. Demikian Bapak Ibu paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dari paparan saya tadi, ada yang belum jelas atau ada yang mengganjal, Bapak Ibu boleh bertanya. Oh Pak Alden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sedikit dulu karena itu saya sebatas pendidikan dulu itu sedikit. Jadi apa
begitu. Saya ingin bertanya, ini saya tanyakan, apa perbedaan pemimpin dan manajer? Saya kurang mengerti. Ya. Satu lagi Bapak Ibu. Bu Marni. Baiklah, saya ingin bertanya, apakah perbedaan posisi kontrol pemantau dengan manajer? Terima kasih ya Bapak Ibu. Baiklah, saya akan mencoba. Kita sama-sama menjawab Bapak Ibu ya. Tanya dari awal tadi, apa perbedaan antara pemimpin dan manajer? Sepertinya sama dengan pertanyaan kemarin, apa perbedaan pemantau dan manajer? Berarti kita masih seputar manajer. Kontrol diri kita sebagai manajer. Manajer itu benar Pak Al, tidak ada bedanya manajer dengan pemimpin. Manajer itu pemimpin, pemimpin dalam menyelesaikan masalah. Sebagai manajer, kita harus bisa memimpin anak menyelesaikan masalah, mengembalikan identitasnya dari yang gagal menjadi identitas sukses, mengembalikan keyakinan dirinya dan menjadikan dia mempunyai nilai-nilai positif dalam dirinya. Seperti itu. Dan Bu Marni, perbedaan antara pemantau dan manajer. Kalau posisi kontrol pemantau ini seperti ini Bu Marni. Dia tidak melewati sedikit garis diskusi, tidak perlu bertanya alasan murid, tidak perlu menanyakan keyakinan, tidak perlu menanyakan alasan. Jadi seperti ini. Guru yang sebagai pemantau ini biasanya guru yang detail. Dia punya catatan dan tidak kontroversial sekali dua kali dicatat. Terlambat sampai sekali dua kali ribut di kelas kecil. Jadi guru punya data sendiri. Kalau pemantau itu dia lebih ke data otentik. Dia punya data. Kamu sudah terlambat ya? Di catatan itu sudah 2 kali. Nah, apa masih masih? Dia langsung bertanya Bu, tidak nanya. Kenapa kamu terlambat? Hai, terlambat itu manusiawi ini. Dan tidak ditanya lagi, langsung. Dan berarti apa sebenarnya? Harus ibu, saya harus mengerjakan ini. Kerjakan. Nah, langsung saja pemantau. Tidak mau ribet gurunya. Langsung ini kesalahannya, ini peraturan kita, ini konsekuensi kita, laksanakan. Tidak perlu lagi ditanya. Kalau manajer tadi Pak, kita lewati dulu tahapan-tahapan segitiga restitusi tadi. Kita lewati dulu. Yang pertama, kita tanya dulu kenapa anak terlambat, kenapa anak melakukan kesalahan. Lalu kita kembalikan kondisi anak tadi. Nah, ya, berbuat salah itu biasa. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Nah, kesalahan itu manusiawi. Tidak tadi, oh iya, saya salah ini manusiawi, saya hilang, saya tidak sabar. Kemudian validasi tindakan salah. Validasi sudah tindakan salah tadi, validasi dulu tindakan salahnya. Kita selesaikan ini bersama-sama ya. Jadi anak tadi saya tidak sendiri. Kalau anak membuat kesalahan itu biasanya merasa sendiri Pak. Saya salah, saya bodoh, saya membuat orang kecewa, seperti itu dan Pak. Ini kita ajak, kita rangkul anak. Yuk kita selesaikan masalah ini bersama-sama yuk. Nah, barulah nanti anak tadi sudah yakin, sudah percaya diri. Baru kita ini. Nah, kita kaitkan dengan aturan kita tadi. Kita kaitkan dengan keyakinan kita tadi. Keyakinan pas mana yang melanggar? Saya tidak disiplin Bu. Penting tidak disiplin. Penting Bu. Oh, disiplin penting. Nah, itu yang mendarat lagi dengan anak dirinya. Oh, disiplin itu penting. Kita harus selesaikan masalah ini saja. Tidak boleh lagi membuat kesalahan. Jadi, tekanan Bapak Ibu dari segitiga restitusi ini, posisi kita sebagai manajer. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, saya juga masih belajar ya, dan nanti kita belajar sama-sama lagi supaya kita bisa memperbaiki diri. Sekian dan paparan dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya, terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri dengan lapas hamdan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tombak keyakinan kelas. Saya senang sekali, semoga kami dapat menjalankan